Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rudiawan Sitorus Official. Kali ini kita ketemu lagi dalam channel yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Suatu saat Buya Hamka pernah ditanya atau seseorang mengungkapkan kepada, apa kata orang ini? Wahai Buya Hamka, waktu saya ke Arab, saya menemukan di sana banyak sekali pelacuran, ya, tempat-tempat pelacuran. Padahal itu di Arab, ya, itu negeri Islam, tapi kenapa banyak pelacuran? Buya Hamka mengatakan, saya baru aja dari Amerika dan di sana nggak ada pelacuran, tempat pelacuran nggak ada. Orang ini mengatakan, mana mungkin di Amerika nggak ada tempat pelacuran, itu negara liberal, negara yang bebas, pasti di sana banyak tempat pelacuran. Kata Buya Hamka, kalau fokus kita, pikiran kita, dan kita mencari-cari tempat pelacuran, maka dimanapun kita akan menemukan tempat pelacuran. Tapi kalau fokus kita, pikiran kita, yang kita cari adalah tempat ibadah, tempat kebaikan, maka yang kita temukan adalah tempat ibadah, tempat kebaikan. Kamu fokusnya cari tempat pelacuran, saya fokusnya mencari tempat-tempat yang baik. Maka saya nggak temukan tempat pelacuran di Amerika. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Kita itu akan mendapatkan apa yang kita fokuskan, apa yang kita cari. Kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, aib orang, maka kita akan temukan aib, kesalahan orang yang kita cari. Bahkan kesalahan yang paling kecil pun kita akan temukan. Karena kita memang memfokuskan itu. Tapi kalau kita memfokuskan mencari kebaikan seseorang, kelebihan seseorang, dan itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan sebagai contoh, walaupun dia punya banyak kekurangan, maka kita tidak akan melihat kekurangannya. Yang kita lihat kelebihannya, dan kelebihannya itu bisa jadi contoh. Nah, ini lebih menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Begitu juga kalau kita dalam keluarga kita, terhadap pasangan hidup kita. Kalau kita fokus kepada kekurangannya, ada saja kekurangannya, pasti. Dan kekurangannya itulah yang membuat jiwa kita nggak nyaman. Yang membuat kita itu gelisah. Kenapa? Karena kalau pulang kerja atau pulang dari mana, ketemu sama dia, yang kita lihat ya kekurangan dia itu saja. Bahkan kekurangannya itu kita korek-korek lebih dalam lagi. Kita banding-bandingkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Coba lihat bang, pasangan itu bang. Coba lihat dek, keluarga ini dek. Kita kenapa nggak macam keluarga ini, nggak macam keluarga ini. Wah, membanding-bandingkan itu bahaya. Ya. Kalau kita berkeluarga, jangan coba membanding-bandingkan keluarga kita sama keluarga yang lain. Mencontoh boleh, silakan dicontoh, tapi jangan dibanding-bandingkan. Apalagi membandingkannya di depan pasangan kita. Ya, jangan sampai misalnya kita menganggap bahwa pasangan kita itu nggak baik, ya, pasangan kita itu nggak bagus dibandingkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Nah, sahabat Rudiawan Sitorus Official, jadi fokuslah pada kebaikan pasangan hidup kita. Karena di balik kekurangannya pasti dia punya kelebihan. Ada orang yang kekurangan mungkin dari segi melayani suami, tapi punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mandiri, bisa cari uang sendiri. Kalau apa disebut dengan mompreneur, ya, preneur, apa namanya itu ya. Pengusaha ya, ibu-ibu pengusaha. Emang dari segi masak ya nggak pandai dia masak,
diajarin masak juga nggak pandai. Cuman dari segi mencari rezeki tadi luar biasa. Dari segi mendidik anak, ya, komitmen mendidik anak luar biasa. Jadi yang kita lihat itu adalah kelebihan dari pasangan kita. Fokus padanya. Jangan fokus pada kekurangan. Suatu saat Rasulullah SAW, ya, dia menemukan Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu dia bercerita tentang kekurangan istrinya yang lain. Jadi, madunya, ya. Dia ceritakan kekurangan. Maka Rasulullah SAW dengan wajah yang memerah, dan Rasulullah SAW menunjukkan rasa marahnya. Rasul itu kalau marah, kata-katanya nggak keluar, ya, cukup dengan wajah yang memerah. Kemudian Rasul menasehati Aisyah radhiyallahu anha, andai saja apa yang kau ucapkan tadi, yaitu kekurangan istri-istri yang lain, itu diletakkan di tengah samudra lautan, maka samudra lautan itu berubah menjadi bangkai, bau busuk. Rasulullah ingin menyampaikan, ketika kita menceritakan kekurangan orang lain, ya, apalagi itu pasangan, itu sama dengan kita sudah mengeluarkan bangkai yang busuk dari mulut kita. Wajar saja kemudian kita tidak memiliki ketenangan hidup karena bangkai yang sangat busuk. Sahabat Rudian Sitorus Official, ayo mulai sekarang kita fokus pada kelebihan pasangan kita. Ya, adapun kekurangannya kita perbaiki, tapi kalau nggak bisa diperbaiki, disyukuri, ya, karena itu bagian daripada pahala di sisi Allah, yaitu pahala sabar terhadap pasangan kita. Adapun kelebihannya, ya kita support, ya kita dukung, kita berikan pujian, dan itu bagian dari anugerah Allah yang harus kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillah dia punya kelebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan terus memperbaiki diri sesama pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.